Memang bukan pekerjaan yang mudah Nah, iya. menjadi Wakil Menteri Kesehatan pada saat pandemi. Nah, Karena aspeknya bukan cuma aspek soal penyakit saja, karena di dalam ini banyak sekali aspek yang terkait, aspek ekonomi yang terpengaruh, aspek sosial yang terpengaruh, aspek pendidikan yang terpengaruh. Jadi memang kita harus segera melakukan percepatan penyelesaian. Saya diberikan 3 tugas oleh Bapak Presiden. apa tuh, Pak? Yang paling penting. Oke, selamat sore Pak Wamenkes, Pak Dante Saxono. Gimana kabar, Pak? Selamat sore Didi, baik. Semoga sehat terus ya. Amin, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Pak, kesibukan belakangan ini, Pak, di tengah kondisi masih pandemi ini, Pak, kerjaan? Ya memang kondisi sekarang ini sedang terjadi peningkatan kasus. Ya. Sehingga kita berupaya keras bagaimana mengatur strategi supaya peningkatan kasus ini tidak membawa implikasi yang lebih luas. Iya. Baik di bidang kesehatan, di luar bidang kesehatan, dan terutama adalah bagaimana supaya masyarakat ini bisa terlayani dengan baik dan menurunnya angka kematian. Iya, Pak. Ini kalau melihat cerita ini, Pak, tiba-tiba 2020 ya, Pak, Bapak ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kesehatan tuh, Pak. Itu ceritanya gimana awal, Pak? Dikasih tahu jadi Wakil Menteri Kesehatan, Pak? Jadi saya juga tidak menyangka bahwa saya ditunjuk sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Iya, Pak. Bahkan ketika itu saya sedang berlibur dengan keluarga saya. Tapi untung tidak jauh-jauh, baru di sekitaran Bogor. Waktu itu sedang berolahraga di Kebun Raya Bogor. Kebetulan saya ditelepon. Sama siapa tuh, Pak? Oleh Pak ajudannya Pak Pratikno. Terus? Diminta untuk menghadap. Untuk menghadap siang itu. Terus? Padahal saya sedang lagi olahraga naik sepeda dengan anak-anak. Terus akhirnya saya sanggupi saya menghadap ke Pak Pratikno. Oleh Pak Pratikno kemudian diminta untuk kesediaan saya untuk mempertimbangkan sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Pak, pas ditelepon nggak dikasih tahu Anda jadi Wamenkes itu enggak, Pak? Enggak. Hanya disuruh menghadap? Ya, hanya suruh menghadap. Terus? Saya juga nggak tahu suruh menghadap suruh apa. Tapi ketika saya menghadap, tiba-tiba saya kaget juga. Saya sudah jadi Wakil Menteri Kesehatan. Sama Pak Pratikno itu nyampein? Iya, Pak Pratikno. Nah, saat itu sempat ditanya kenapa saya gitu, sempat nggak tuh, Pak? Enggak. Saya hanya tahu bahwa pasti beliau dan Bapak Presiden sudah mempertimbangkan banyak hal. Dan niat saya hanya ingin membantu beliau supaya bisa meringankan beban pekerjaan di sektor kesehatan. Pak, ini kan ketika ditunjuk situasinya udah pandemi belum saat itu ya, Pak? Sudah. Sudah ya, Pak? Sudah pandemi. Pada saat itu kasus sedang naik. Nah, itu gimana tuh, Pak? Pasca Nataru. Nah, memang bukan pekerjaan yang mudah menjadi Wakil Menteri Kesehatan pada saat pandemi. Karena aspeknya bukan cuma aspek soal penyakit saja. Karena di dalam ini banyak sekali aspek yang terkait, aspek ekonomi yang terpengaruh, aspek sosial yang terpengaruh, aspek pendidikan yang terpengaruh. Jadi memang kita harus segera melakukan percepatan penyelesaian. Saya diberikan 3 tugas oleh Bapak Presiden. Apa tuh, Pak? Yang paling penting. Yang pertama adalah melakukan vaksinasi yang optimal, kemudian menyelesaikan pandemi ini, dan melakukan transformasi sistem kesehatan di Indonesia. Tapi sempat secara pribadi gitu, Pak, terbesit nggak? Di tengah pandemi ada ngerasa khawatir gitu, Pak. Ini jadi Wamenkes kan bukan tugas yang ringan lah gitu, Pak. Dalam kondisi seperti ini gitu, Pak. Saya yakin bahwa kita mempunyai potensi yang kuat, bahwa masyarakat kita punya potensi kebersamaan yang kuat, sehingga saya yakin bahwa walaupun saya ditugaskan sebagai Wakil Menteri Kesehatan, tetapi yang banyak berperan adalah masyarakat pada akhirnya. Sehingga karena masyarakat dan profil masyarakat kita mempunyai budaya yang baik tersebut, saya tidak merasa khawatir bahwa tugas ini tidak bisa terlaksana. Tapi harus diakui memang tugas berat lah, Pak, gitu ya, Pak ya? Kelihatannya begitu. Di tengah pandemi ini ya, Pak? Ketika pandemi. Mungkin lebih ringan kalau tidak ada pandemi, tapi dengan ada pandemi ada pekerjaan ekstra yang harus kita selesaikan. Tapi dalam perjalanan sudah hampir 2 tahun ini berarti ya, Pak? Ya. Sempat nggak sih, Pak, dipanggil khusus, apa ada yang kurang sama Presiden, apa ditegur gitu, pernah nggak, Pak? Ya, beberapa kali kita melakukan rapat, hampir setiap minggu, Bapak Presiden selalu melakukan rapat terbatas untuk membicarakan masalah pandemi ini.
Terus beberapa kali juga saya mengikuti kunjungan dengan beliau. Beberapa pesan-pesan praktis yang beliau sampaikan dan beliau tanyakan tentang perkembangan pandemi ini. Dan selama ini alhamdulillah beberapa hal sudah kita selesaikan dengan baik, termasuk vaksinasi yang sudah mencapai hampir lebih dari 70% saat ini. Hampir 70% ya Pak ya, seluruh Indonesia ini ya Pak? Iya, untuk vaksinasi pertama. Vaksinasi pertama ya Pak? Nah kalau untuk vaksinasi kedua masih ada beberapa persen, kira-kira 50-60%. Dan nanti harus kita selesaikan pada bulan Juni sampai 100%. Oh, Juni ini vaksin kedua itu Pak? Vaksin kedua harus selesai sampai 100%. Kalau untuk booster Pak, yang sekarang udah mulai... Nah untuk booster sedang kita lakukan percepatan, memberikan booster kepada mereka yang memang harus dilakukan booster. Tadinya kita berpikir pada kelompok lansia, tetapi ternyata dengan semakin maraknya kasus, kita akan melakukan evaluasi lagi, dan mungkin akan dilakukan evaluasi bahwa yang di booster lebih cepat dari 6 bulan, tidak saja pada orang tua, tetapi juga pada semua kelompok usia. Jadi kita akan ubah aturannya menjadi 3-6 bulan. 3-6 bulan udah booster itu Pak, setelah vaksin kedua? Sudah booster vaksin kedua.